Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita akan memulai penjelasan khotbah ini dari sebuah ilustrasi. Seorang perempuan yang bekerja sebagai perempuan malam sejenak merenung melihat sekelompok kaum ibu yang sedang berjalan di depan rumahnya. Mereka berjalan beriringan menuju tempat persekutuan ke salah satu rumah warga jemaat yang pada saat itu kebetulan berdekatan dengan rumah tempat tinggalnya. Mereka membawa masing-masing di tangannya ataupun di dalam tasnya, yaitu Alkitab dan juga buku kidung pujian. Perempuan tersebut memandangi mereka, lalu kemudian menunduk, merasa malu terhadap dirinya sendiri. Sembari dalam hatinya berkata, "Sungguh bahagialah mereka, para ibu ini. Mereka adalah orang-orang yang baik, suci, dan yang akan masuk surga. Sungguh aku bersyukur dan bangga, kagum terhadap mereka. Semoga mereka senantiasa diberkati." Demikian gumamnya dalam hati. Di sisi lain, dua orang ibu yang masuk dalam rombongan tersebut berbisik-bisik sambil menunjuk ke rumah arah perempuan tersebut. Dalam bisik mereka, "Lihat itu adalah rumah perempuan penghibur, perusak rumah tangga. Dia itu adalah perempuan yang kotor, menjijikkan. Semoga suami kita jangan tergoda terhadap perempuan itu." Dan seharusnya perempuan itu harus dihukum Tuhan, dimusnahkan dari muka bumi ini. Demikian hasil perbincangan ataupun bisik-bisik mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, lalu kalau kita hubungkan dengan pengajaran Yesus tentang dua tipe pribadi yang sedang beribadah di bait Allah, yaitu tentang orang Farisi dan juga pemungut cukai yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Yang pertama dikatakan tipe orang Farisi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lalu kemudian tipe yang lain juga disebutkan, seorang pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari ilustrasi dan juga perumpamaan di atas memberikan beberapa pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya adalah milik Tuhan kita. Sering sekali kita hanya melihat dari luarnya saja, apa yang tampak dan kelihatan. Kita belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi kita secara tegas menyimpulkan bahwa sesuatu itu ataupun menyatakan seseorang itu bersalah. Sering sekali kita juga dengan mudah memutuskan bahwa seseorang itu hina, keji, ataupun pendosa, padahal kita belum memahami dan mengetahui cerita atau informasinya secara utuh. Kita hanya mendengar cerita sepenggal, tetapi kita sudah berani membuat sebuah penghakiman dan diskriminasi terhadap orang lain. Nah, pada saat ini saudara-saudari, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 4, yaitu tentang menghakimi. Kota Korintus merupakan kota pusat perdagangan, sebuah kota metropolitan yang maju, baik di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, filsafat, maupun ekonomi, dan di sana terjadi kemajuan pembangunan sarana dan prasarana kota yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain terdapat krisis moral, terjadi perbuatan tindakan amoral di penduduk kota Korintus tersebut. Walaupun terjadi tindakan perilaku amoral, kejahatan, kekejian pada sebagian besar penduduk yang ada di kota Korintus tersebut, tetapi sebaliknya jemaat atau pengikut Kristus yang berada di sana mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Mereka memberi diri, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, hidup di dalam persekutuan kasih. Walaupun mereka sering dianiaya dan diancam, mereka tidak pernah berhenti. Justru mereka semakin banyak yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Melalui kesaksian hidup mereka, banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak mundur, tetapi mereka terus berjuang dan berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Tetapi jemaat Korintus juga tidak terlepas tantangan. Mereka dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu munculnya pengelompokan. Pengelompokan itu mengarah kepada perselisihan dan perpecahan di jemaat. Sebagian ada yang mengklaim sebagai kelompok Paulus, ada juga yang mengatakan mereka sebagai kelompok Apolos, ada juga Kefas, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini Paulus mengarahkan jemaat untuk lebih fokus melakukan panggilan Tuhan, melaksanakan perintah dan firman Tuhan, dan biarlah pekerjaan mereka mendapatkan pujian dari Tuhan. Sehingga Paulus harus memberikan pengajaran dan penegasan tentang kebenaran yang mereka harus pahami. Yang pertama, jemaat Korintus tidak boleh memandang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah jabatan pelayan gereja ataupun pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Kristus yang selalu diagung-agungkan, bisa saja membuatnya menyalahgunakan kekuasaan itu dan mengambil keuntungan pribadi lewat jabatan itu. Atau ketika mereka tidak boleh merendahkan jemaat atau merendahkan jabatan pelayan Tuhan, sebab mereka melakukan perkara-perkara yang mulia dan mereka melakukannya dengan setia. Jika mereka memang tidak mengangkat diri menjadi Tuhan, tetapi mereka layak mendapat penghormatan dan penghargaan dalam pelayanan ini.
Pada ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Walaupun mereka sebagai pekerja ataupun orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengurusi hal-hal perkara rohani, perkara surgawi, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Apalagi ternyata mereka setia dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kemudian Paulus juga mengajarkan bahwa orang-orang terbaik sekalipun cenderung menghakimi dengan terlalu gegabah, keras, dan tidak adil. Tetapi penghakiman Tuhan selalu sesuai dengan kebenaran. Kita boleh terhibur bahwa manusia tidak akan menjadi hakim yang menentukan nantinya. Bahkan kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri seperti itu. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Aku tidak bisa mendakwa diriku tidak setia. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Hal ini tidak meluputkan aku dari dakwaan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Penghakimannya adalah yang menentukan aku. Kepada putusannya lah aku harus patuh, sebagaimana adanya diriku. Demikianlah aku didapati dan dihakimi olehnya. Perhatikanlah bukan dengan menilai baik diri sendiri dan membenarkan diri sendiri yang akan membuat kita aman dan bahagia. Tidak ada yang bisa membuat kita aman dan bahagia kecuali kita diterima dan dipuji Allah oleh hakim yang berdaulat. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Paulus juga memperingatkan jemaat yang ada di kota Korintus agar mereka jangan bersikap mencela, agar mereka tidak menjadi yang terdepan dan keras dalam menghakimi orang lain. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ini berarti menghakimi dengan sewenang-wenang, menghakimi sembarangan. Jangan menjadi jemaat yang gegabah dalam menghakimi orang lain dan harus berhati-hati dalam menghakimi diri mereka sendiri. Akan tiba saatnya ketika Tuhan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, yaitu segala perbuatan kegelapan yang sekarang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan segala kecenderungan, maksud, serta niat hati yang tersembunyi. Akan datang hari yang akan menghalau kegelapan dan memunculkan wajah samudra raya, menimba dosa-dosa manusia yang tersembunyi, lalu menampakkannya di hari yang terang dan membukakan rahasia-rahasia hati mereka. Hari Tuhan akan menyatakannya. Sang Hakim akan menampakkannya semua ini di dalam terang. Tuhan Yesus Kristus akan menyatakan maksud-maksud hati semua orang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, penghakiman sesungguhnya adalah milik Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sikap menghakimi yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain, mengkritik orang lain, atau meniadakan nalar kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Jika kita melihat dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan ayat 27, jelas sekali di situ Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan kritis untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana ajaran yang benar, dan mana ajaran yang sesat. Menghakimi atau mencari-cari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus,
kita wajib menegur seseorang jika ia melakukan kesalahan, karena jika tidak, kita pun dituntut turut berbuat dosa. Namun, menghakimi hanya akan bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Kalau menghakimi itu bertujuan untuk memperbaiki, maka itu namanya menegur. Dan hal ini sah-sah saja di mata Yesus. Namun kalau tujuan awal kita menegur orang tetapi sudah mengarah untuk mencari-cari kesalahan orang, maka hal itu merupakan suatu tindakan yang dicela oleh Yesus. Jangan menghakimi. Juga bukan berarti kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Itu bukan poinnya. Sikap menghakimi yang dimaksud di sini adalah lebih kepada sikap fanatik yang agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Ini yang disebut menghakimi. Ada orang memang bukan pembunuh, pencuri, atau perampok, tetapi di sisi lain, dia sering mengatakan hal yang buruk tentang orang lain, suka menggosip, bahkan memfitnah orang lain. Ada juga orang yang sering memberi pertolongan kepada orang lain, tetapi ia sendiri bersungut-sungut dan menuntut supaya kebaikannya diberi imbalan ataupun balasan. Ada di antara kita menjudge, menghakimi seseorang tidak mempunyai masa depan, tetapi kita sendiri tidak tahu bagaimana masa depan kita ke depan. Artinya adalah jangan pernah mendahului Tuhan dalam memberi penilaian terhadap orang lain, apalagi penilaian kita itu salah. Bagaimana kalau pertanggungjawaban dosa yang seharusnya untuk orang yang kita fitnah dituntut dari kita? Apakah kita siap? Apakah kita mampu? Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, menghakimi bukan tugas kita. Daripada kita sibuk menghakimi, lebih baik sibuk memperbaiki diri. Sebuah kalimat bagus untuk ini dikatakan, banyak orang pintar menilai orang lain, tapi sayang, dia terlalu bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian penjelasan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kembali mengingatkan kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Ajarkan kami untuk selalu mampu memberi kasih, pengampunan seperti Tuhan yang selalu mengasihi dan memberi pengampunan bagi kami. Amin.